Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Anisha Maharani. Di sini saya akan menjelaskan tema atau materi dari mata kuliah studi PAI kontemporer. Yang pertama yakni pengertian PAI dan landasan. Jadi yang pertama, pengertian PAI adalah proses pendidikan yang bertujuan membimbing peserta didik agar memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk pengertiannya sendiri adalah tidak hanya sekedar menerima materi. Jadi harapannya nanti siswa itu bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian materi, tujuan, dan urgensi. Jadi untuk tujuannya yang pertama, membentuk manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, menjadikan Islam dalam sebagai pedoman hidup. Dan yang ketiga yakni menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, untuk urgensinya adalah yang pertama, menjadi benteng moral di tengah krisis nilai. Yang kedua, mengarahkan ilmu dan teknologi agar bernilai ibadah. Dan yang ketiga yakni membentuk karakter dan kepribadian Islami. Jadi ketika kita sudah mempelajari PAI dan sudah mengetahui ilmunya, diharapkan bisa langsung dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika kita melakukan sesuatu itu harus atau bernilai ibadah seperti itu. Kemudian yang lanjutnya, tujuan, materi, metode, media, evaluasi, dan strategi. Jadi hal ini bertujuan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Di zaman sekarang itu sudah masuki yang namanya dunia teknologi. Jadi meskipun kita mempelajari agama Islam, itu kita bisa menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan dan yang diperlukan oleh peserta didik. Kemudian selanjutnya epistemologi PAI. Jadi untuk epistemologi PAI ini itu membahas sumber, kemudian caranya memperolehnya dari mana, dan kemudian kebenaran ilmu PAI. Jadi harus benar-benar ditelusuri ilmu PAI yang sesungguhnya seperti itu. Kemudian PAI perspektif Al-Quran dan Hadis. Jadi untuk ayat-ayat terbawinya atau pendidikan dalam Al-Qurannya, dalam Islam pendidikan adalah perintah langsung dari Allah dan teladan Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran sebagai apa? Sebagai sumber utama nilai, tujuan, dan arah pendidikan. Nah, ini ada contoh ayat-ayat terbawi atau pendidikan perspektif tafsir Al-Quran. Yang pertama, kita bisa mengambil dari Quran Surat Al-Alaq 1-5, yakni perintah membaca, belajar, dan penggunaan akal. Dan yang kedua, yakni Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, yakni tentang keutamaan orang berilmu. Lanjut, hadis terbawi atau pendidikan. Jadi hadis terbawi adalah hadis yang berkaitan dengan tujuan, metode, dan etika pendidikan. Jadi di hadis terbawi ini dibahas kira-kira tujuan apa yang perlu kita bahas di pendidikan agama Islam, kemudian metodenya seperti apa agar siswa itu bisa menyenangkan, dan etika pendidikan. Selanjutnya yakni kajian dan analisis hadis terbawi multidisipliner. Jadi yang pertama itu ada ilmu hadis. Nah, di ilmu hadis itu membahas sanad dan matan. Kemudian yang kedua pendidikan, membahas tujuan, metode, evaluasi. Kemudian yang ketiga ada psikologi. Nah, di psikologi itu membahas tentang bagaimana perkembangan peserta didik. Dan yang terakhir yakni sosiologi. Nah, untuk sosiologi itu khusus membahas yang namanya konteks masyarakat. Nah, PAI Perspektif Kitab Kuning. Nah, Kitab Kuning adalah karya ulama klasik yang menjadi rujukan utama pendidikan Islam tradisional atau yang biasa dikenal dengan pesantren. Nah, yang pertama yakni ada PAI dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kitab ini menempatkan pendidikan sebagai proses pembentukan hati dan akhlak. Kemudian yang kedua, PAI dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Nah, untuk kitab ini membahas atau fokus pada etika belajar. Dan yang ketiga yakni ada PAI dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, di mana ini menekankan relasi ideal guru dan murid. Yang keempat, PAI dalam kitab lainnya. Nah,
ada beberapa kitab lainnya yang relevan juga. Yang pertama ada Bidayatul Hidayah, ini ciptaannya Imam Al-Ghazali. Kemudian Ayyuhal Walad, yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian yang ketiga Tarbiyatul Aulad fil Islam, ini Abdullah Nasih Ulwan. Kemudian yang terakhir yakni ada Nasai Al-Ibad dari Imam Nawawi Al-Battani. Nah, yang selanjutnya PAI institusional dan kurikulum. PAI institusional adalah pelaksanaan pendidikan agama Islam yang terstruktur di lembaga pendidikan formal dari PAUD sampai perguruan tinggi. Jadi yang pertama PAI di PAUD, SD dan MI. Nah, tujuannya menanamkan nilai dasar keislaman sejak dini. Kemudian yang kedua itu membentuk kebiasaan baik. Jadi ini lebih atau fokus pada penanaman karakter sejak dini. Dan yang kedua PAI di SMP, SMA dan SMK. Nah, tujuannya apa? Yang pertama adalah penguatan pemahaman ajaran Islam. Kemudian yang kedua pembentukan sikap dan tanggung jawab moral. Kemudian PAI di MTS, MA dan MAN. Nah, PAI di madrasah ini lebih mendalam dan terintegrasi. Selanjutnya PAI di perguruan tinggi umum dan PTKI. Jadi untuk PTEU atau perguruan tinggi umum itu sebagai mata kuliah wajib umum. Nah, ini fokus pada pertama etika profesi, dan yang kedua moderasi beragama, dan yang ketiga yakni Islam dan tantangan modern. Nah, selanjutnya PAI dalam kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka ini menekankan pertama pembelajaran berbasis kompetensi dan karakter, dan yang kedua yakni proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tema selanjutnya yakni PAI di pesantren. Nah, PAI di pesantren yang pertama ada PAI di Madrasah Muadalah. Nah, di mana pesantren ini adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang menegakkan tafakuh fi al-din atau pendalaman agama. Kemudian yang kedua, PAI di pesantren Salafiyah. PAI pesantren di Salafiyah menekankan pemeliharaan tradisi klasik. Kemudian yang kedua, PAI di pesantren modern. Jadi, pesantren modern ini menggabungkan pendidikan agama dan umum. Kemudian, PAI psikologis, religius, dan sofistik. Jadi, untuk psikologis memperhatikan perkembangan emosi, motivasi, dan kepribadian peserta didik. Kemudian yang kedua, religius menanamkan iman dan ketundukan kepada Allah. Dan yang ketiga yakni sofistik, penyucian hati melalui zikir, musahabah, dan pengendalian diri. Dan yang materi yang pertama kita membahas tentang PAI humanistik, memandang peserta didik sebagai manusia utuh yang mempunyai atau memiliki potensi, martabat, dan kebebasan memilih. Selanjutnya ada PAI religius dan psikologis. Nah, untuk PAI ini itu harus selaras antara keimanan dan kesehatan mental. Jadi harus sama-sama seimbang. Selanjutnya PAI sebagai terapi spiritual. PAI ini bisa diartikan atau memiliki fungsi sebagai terapi jiwa. Dan selanjutnya PAI dan neuroscience. Nah, kajian neuroscience ini menunjukkan bahwa praktek keagamaan berpengaruh pada fungsi otak dan emosi. Selanjutnya PAI sosiologis, budaya, dan konseptual. Nah, untuk PAI sosiologis ini itu memandang pendidikan Islam itu sebagai proses sosial dan budaya, bukan hanya sekedar pembelajaran di kelas. Jadi yang pertama PAI dalam masyarakat perkotaan dan pedesaan. Kemudian untuk yang pertama yakni PAI di majelis taklim, majelis zikir, sholawatan, dan manikapan. Nah, PAI ini itu ada di lembaga non formal. Ini memiliki peran besar dalam pendidikan keagamaan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya PAI di mushola. Nah, ini hidup tumbuh di tengah masyarakat, kemudian menguatkan iman, kemudian merawat budaya, dan mendorong perubahan sosial yang bermartabat. PAI kebangsaan dan dunia global. Jadi PAI ini kebangsaan menegaskan bahwa Islam dan nasionalisme tidak bertentangan. Jadi yang pertama PAI moderasi, toleransi, pluralisme, dan multikultural. Jadi PAI ini berperan besar dalam menanamkan moderasi beragama atau wasatiyah. Kemudian selanjutnya PAI profetik, emansipasi, dan gender. PAI ini membebaskan manusia tanpa melepaskan nilai syariat.
Kemudian yang ketiga, PAI Hubul Waton Nasionalis dan Negarawan. Jadi untuk Hubul Waton Minal Iman ini memiliki arti bahwa cinta tanah air bagian dari iman yang menjadi spirit PAI kebangsaan. Selanjutnya, PAI Medsos dan Islamofobia Global. Di era digital ini, PAI menghadapi tantangan baru. Nah, selanjutnya PAI Teknologi dan Digitalisasi. Digitalisasi ini mengubah cara belajar beragama dan berdakwah. Jadi PAI ini tidak boleh tertinggal, tapi juga tidak kehilangan nilai Islam itu sendiri. Yang pertama ada PAI Artificial Intelligence atau AI dan era Internet of Things. Nah, ini menghadirkan kemudahan sekaligus sebagai tantangan etik. Dan yang kedua yakni adalah PAI Literasi Keagamaan dan Dakwah Milenial. Jadi pada saat zaman sekarang itu sudah banyak sekali sosial media yang bisa diakses untuk menyampaikan dakwah yang bisa atau mudah diterima oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya PAI dan etika teknologi atau digitalisasi. Nah, ketika semua media pembelajaran PAI itu bisa menggunakan digitalisasi. Selanjutnya PAI Literasi Keagamaan dan Dakwah Milenial. Jadi generasi milenial dan Gen Z ini hidup di dunia visual dan cepat. Nah, untuk PAI dan etika teknologi digitalisasi ini, yang pertama ada etika digital menjadi bagian penting PAI kontemporer. Kemudian yang kedua, nilai yang ditanamkan. Jadi nilai yang ditanamkan itu ada 4. Yang pertama kejujuran atau anti hoax. Kemudian yang kedua tanggung jawab atau biasa dibilang jejak digital. Yang ketiga kesantunan atau ada bermedsos. Dan yang keempat yakni keadilan dan empati. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.